Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Arianto, kasus ini bergulir di tengah masa transisi dan pemberlakuan KUHP serta KUHAP yang baru. Menurut Anda artinya langkah yang harus diambil oleh polisi menyikapi pelaporan kasus ini seperti apa ke depannya? Seperti tadi sudah saya sampaikan, ini ujian bagus sekali ya, karena ada perubahan KUHP, perubahan KUHAP, dan kemudian harusnya disertai dengan perubahan perilaku ataupun cara-cara bertindak polisi di lapangan. Bahwa kita sekarang mengutamakan perlindungan hak daripada tersangka itu supaya jangan dianggap sebagai tersangka sebelum sampai di pengadilan. Makanya perlakuannya harus kita selalu praduga tak bersalah. Dan kemudian apabila ada laporan itu tidak langsung ke penyidikan kan. Kalau langsung penyidikan itu namanya langsung kriminalisasi. Karena yang namanya penyidikan itu adalah mencari keterangan untuk mencari mengumpulkan alat bukti untuk membuat serangan perkara untuk menemukan tersangkanya kan gitu. Tapi kalau masih penyelidikan kan hanya mencari keterangan apakah ini masuk dalam pidana apa tidak. Dan di situ tidak ada unsur-unsur kekerasan, paksaan dan sebagainya. Saya kira ini bagus sekali ya kasus ini. Karena di awal sekali ada perubahan itu sehingga polisi bisa nanti ditantang, ini polisi harus transparan betul. Jadi jangan cuman ecek-ecek lah itu melakukan penyidikan itu saya nanya sendiri, wah ini nggak benar, ini langsung diputus itu namanya tidak profesional. Justru polisi profesional itu harus betul-betul di dalam penyelidikan itu mencari alat bukti yang berimbang antara yang memberatkan sampai meringankan, nanti diadu mana yang kira-kira benar sama yang salah gitu. Kalau ini masalah ini ya mengenai masalah kritik ini memang menurut saya cukup berat kasusnya. Karena apa? Paling pol nanti kan kemudian akan bertanya-tanya. Tadi kan dari diskusi ini kan terjadi perbedaan multitafsir kan. Itulah hukum itu, kalau khususnya hukum untuk kritik ini. Hukum sudah jelas, tetapi masih multitafsir kan. Nah justru itulah maka di dalam penyelidikan ini harus ada keterangan ahli. Nah, sayangnya dalam pengalaman saya, keterangan ahli yang dipanggil itu kadang-kadang berbeda sesuai dengan kepentingan masing-masing. Itulah tantangan hukum kita yang sekarang ini kalau menurut saya. Oke, baik Pak Arianto. Selanjutnya saya akan ke Kang Asep. Kang Asep, jika kemudian hukum pidana terus digunakan untuk merespon kritik sosial, terutama misalnya yang terjadi saat ini seperti itu, apa sih sebetulnya dampaknya? Ya, makanya pidana suka disebut ya, yang terakhir, ultimum remedium gitu kan. Jadi jangan dikit dipidana. Saya betul, silakan kritik sebanyak-banyak menurut saya siapapun, legislatif, yudikatif, ya, eksekutif, ya nggak apa-apa kalau mereka main kutip, kita hajar rame-rame, tapi dalam bentuk lisan, tertulis, komedi, parodi, silahkan, ya. Nah, tapi hati-hati tadi, kita kan juga ada batasannya, nggak ada masalah kok. Nah, tapi kalau sekarang kritik-kritik semua di ujungnya dipidana, ya, yang itu bukan pidana, orang suka lanjut kriminalisasi itu pembungkaman. Maka sering saya katakan, kebebasan berpendapat di Indonesia ini melebihi Amerika, melebihi yang lain, gak ada masalah kok. Hanya jangan tadi nyerang pribadi, jangan nyerang sara, itu aja kuncinya. Dan gampang, banyak kok cara-cara itu bisa dilakukan. Nah tadi saya mengatakan kalau penghinaan ya kena, harus dengan katakan ya 310 atau sekarang 433. Tapi kan delik aduan, supaya diadu tidak mengadu tidak jadi masalah. Yang delik biasa kalau penodaan agama tidak akan kena. Pasal 156 dulu 156 ya. Karena ini harus dibedain, karena tidak menyebut ke agama, tapi organisasi keagamaan itu harus dibedain. Jadi jangan paksakan kalau itu bukan pidana jadi pidana. Tapi sebaliknya, kalau itu pidana ya proses melalui tadi penyelidikan ya dengan alat bukti dan transparan. Ya, kalau itu tidak transparan, kritikan tadi dengan cara dibungkam itu bahaya. Mari teriak-teriakin siapapun, teriak aja nggak usah takut. Oke, baik Pak Abdullah. Nah ini di mana sih sebetulnya garis tegas yang memisahkan antara kritik dan penghinaan, serta sejauh mana negara hadir melindungi kebebasan berpendapat ataupun kebebasan berekspresi itu sendiri? Udah tadi pertanyaan itu mulu. Ini ketegasan. Oh, ya. Kadang ini jelas kalau kritik itu based on fakta, kebijakan yang dikritik yang mungkin kebijakan pemerintah merugikan masyarakat, itu kritik silahkan. Kalau penghinaan, penistaannya tadi sara, emosional dan pribadi, person. Tapi kan yang perlu digarisbawahi ini menciptakan atmosfer ketakutan. Dalam artian ketika kita berekspresi dan mengkritik pemerintah dalam hal apalagi melalui seni dan komedi, dan pada akhirnya akan selalu dilaporkan walaupun itu hak masyarakat untuk melaporkan, ini mengganggu iklim demokrasi kita, mengganggu pendewasaan demokrasi kita. Silakanlah kritik, silakanlah itu, tapi kan perbedaan pendapat ketika memang
kalaupun ini ada unsur pidananya misalkan, kalaupun ini ada unsur pidananya dan yang dirugikan adalah pelapor misalkan, kalau ini benar ada alternatif restoratif justice. Kalau dari KUHP baru yang kita bikin, restoratif justice itu apa? Ketika yang dirugikan atau yang melapor sudah dikembalikan haknya atau dipulihkan haknya, ya sudah selesai. Kan pelapor, ini ada unsur pidananya nih, pelapor dirugikan dan benar pidana. Nah, akhirnya restoratif justice sebenarnya udah ini KUHP yang baru yang memang bisa dimaksimalkan. Penjara itu alternatif hukuman terakhir. Oke. Sederhana Kora. Jadi kalau kayak mak suka ribet, biarin aja namanya emak-emak gitu kan. Baik, kita tunggu saja bagaimana kemudian tindak lanjut dari pihak kepolisian, terutama di ruang ataupun di payung hukum yang baru ini seperti apa. Terima kasih Pak Abdullah, Kang Asep dan juga Pak Arianto telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, pada akhirnya persoalan ini bukan sekedar uji isi materi komedi, melainkan sebuah ujian dalam memaknai batas ruang bicara di bawah payung hukum yang baru. Bukan untuk membungkam nalar kritis, melainkan demi menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai masyarakat dan kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.